sekarang aliran bola terlihat kurang cepat sedikit ya. Satu pergerakan dari Oler Romani, sangat berbahaya. Oler Romani tanpa bola dan kemudian direct ball dari bahaya. Masuk ke Ferry dan berikan bola. Iya, Oler Romani memberikan keunggulan bagi pasukan Garuda di rumah sendiri. Cina tenang saja. Flex Gennady. Ya. Wajahnya babyface tapi penyelesaiannya begitu dingin. Aliran ini 2 laga 2 gol tapi proses yang begitu luar biasa. Ya. Joy Tom kombinasi, Marcelino of the ball movement yang begitu luar biasa, dan ini dia assist yang sangat berkelas dari Marcelino dan Aliran ini akhirnya bisa terlepas kombinasi aksi. Kali ini kesempatan ke kanan, melemparkan bola ke sektor kanan disambut Kevin Diggs. Laju berbahaya, umpan yang dia berikan Marcelino Ferdinand. Hampir saja Cetak dengan sempurna, tapi lagi-lagi ini Setelah sempat tenggelam di Sydney, Indonesia kini bangkit dengan semangat membara. Kekalahan kemarin menjadi pelajaran berharga, dan kini Garuda terbang lebih tinggi dengan kemenangan tipis dan krusial. 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal yang dicetak oleh sang pahlawan, Oli Romani, bukan hanya memastikan 3 poin, tetapi juga kembali menyalakan harapan di babak ketiga kualifikasi ini. Nama Ole kini menjadi sorotan utama di tanah air, dielu-elukan sebagai penyelamat harapan bangsa. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam sungguh luar biasa. 70.000 pasang mata bersatu dalam euforia, berdiri memberi penghormatan pada sang pencetak gol. Suasana semakin emosional ketika Oli dengan mata yang berkaca-kaca ikut melantunkan lagu Tanah Airku, sebuah momen yang mengguncang jiwa, menggetarkan stadion, dan membuat bulu kuduk berdiri. Di sisi lain, pelatih Bahrain, Baran Dragan Talajic, akhirnya harus mengakui keangkeran GBK. Stadion megah yang selalu menjadi mimpi buruk bagi lawan, kini kembali menegaskan reputasinya. Tak ada tempat yang lebih mengintimidasi di Asia selain kandang Garuda. Kemenangan atas Bahrain bukan sekadar 3 poin biasa. Ini adalah awal dari kebangkitan timnas Indonesia. Dengan nakhoda baru di pinggir lapangan, Garuda tengah bersiap menembus batas, meruntuhkan tembok yang selama ini menghalangi langkah menuju pentas dunia. Kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Laga yang baru saja tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno bener-bener luar biasa. Pertandingan penuh tensi tinggi antara Indonesia dan Bahrain akhirnya berakhir dengan kemenangan tipis yang begitu berarti bagi pasukan. Garuda Merah Putih 1-0 yang terasa lebih dari sekadar angka di papan skor. Atmosfer di GBK malam ini benar-benar menggila. Lebih dari 70.000 supporter memenuhi stadion, menciptakan gelombang tekanan yang begitu besar, membuat para pemain dan pelatih Bahrain tak bisa menyembunyikan kegugupan mereka sejak menapakkan kaki di lapangan. Menariknya, Dragan Talajic sempat sesumbar ingin membuat seluruh stadion menangis. Dan ya, ucapannya memang menjadi kenyataan. Namun bukan air mata kesedihan yang tumpah di GBK malam ini, melainkan tangisan kebahagiaan jutaan fans Indonesia, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca, merasakan euforia yang tak terbendung. Garuda sekali lagi membuktikan bahwa ketika mereka bermain di rumah sendiri, tidak ada yang mustahil. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia siap untuk lebih dari sekadar bertanding, mereka siap menaklukkan dunia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai. Patrick Clerc tak mau mengulang kesalahan yang sama. Kali ini, ia melakukan banyak perubahan strategis untuk memastikan timnas tampil lebih solid. Rizky Ridho dan Jacid Hubner dipilih sebagai pendamping J di jantung pertahanan, memberikan keseimbangan baru di lini belakang. Di lini tengah, Joe Pelupasi yang berusia 31 tahun mendapat kepercayaan penuh, menggantikan Nathan yang sebelumnya dikritik karena performa kurang maksimal saat melawan Australia. Dengan tekanan yang begitu besar, timnas tak punya pilihan selain tampil habis-habisan. Namun, seperti biasa, semakin diremehkan,
semakin membara. Garuda kembali membuktikan mental baja mereka. Dan keberuntungan Indonesia tak lepas dari kehadiran seorang Ole Romani di lini serang. Kehadirannya bagaikan kepingan puzzle yang selama ini hilang sosok predator di depan gawang yang mampu mengubah jalannya. Pertandingan. 2 gol dalam 2 pertandingan, itu lebih dari sekadar statistik. Itu adalah bukti bahwa Romani layak menjadi ujung tombak utama Indonesia. Golnya ke gawang Bahrain pun tak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga menunjukkan bahwa timnas kini punya senjata mematikan di lini depan. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju. Di bawah sorakan lebih dari 70.000 supporter yang tak henti mendukung selama 90 menit. Timnas Indonesia tampil luar biasa sejak menit awal. Meski tidak terlalu menguasai bola, Garuda justru bermain lebih efektif. Kolaborasi apik antara Tom Joy Pelupesi dan Marcelino Ferdinand di lini tengah menjadi kunci serangan Indonesia. Dan benar saja, dari kombinasi mereka, Ole Romani akhirnya berhasil mencetak gol yang membawa keunggulan bagi timnas di babak pertama. Memasuki babak kedua, strategi pun sedikit berubah. Patrick Lurt memilih pendekatan lebih sabar, mengandalkan serangan balik yang terbukti efektif. Bahrain kesulitan menciptakan peluang, sementara Indonesia justru mendapatkan 2 peluang emas melalui dan Elano. Sayangnya, peluang tersebut belum berbuah gol. Namun, skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, tetapi juga membuka peluang besar bagi Garuda untuk melangkah ke ronde 4. Kemenangan sempurna. Kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar Dragan Talajik awalnya sempat meremehkan timnas Indonesia. Bahkan, sesumbar bisa membuat satu stadion menangis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat berlaga di GBK, ia harus mengakui bahwa atmosfer stadion itu bagaikan neraka bagi lawan. Indonesia bukan hanya semakin kuat di lapangan, tetapi juga memiliki supporter fanatik yang selalu setia mendukung dimanapun timnas berlaga. Talajik pun menyesal telah meremehkan kekuatan supporter Indonesia. Momen paling epik terjadi ketika puluhan ribu supporter serempak menyanyikan Indonesia Raya, membuat Talajik hanya bisa geleng-geleng kepala. Terkejut dengan fanatisme luar biasa dari pendukung Garuda. di setiap langkah kita melaju bersama mimpi. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna Kekompakan antar pemain semakin solid, menggema. dan ini jadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya. Dengan chemistry yang terus meningkat, harapannya saat menghadapi Cina dan Jepang, timnas bisa mengamankan hasil yang diinginkan. Minimal, posisi 3 atau 4 harus berhasil dikunci agar tetap bersaing di round keempat. Seperti yang diungkapkan Rizky Ridho usai laga, kemenangan ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim. Jadi, ke depan, sudah saatnya menghentikan narasi perbandingan yang tak perlu. Siapapun yang dipercaya tampil, pasti akan memberikan segalanya di atas lapangan demi kejayaan Garuda. Dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia semakin nyata. Kemenangan atas Bahrain membuka jalan bagi Garuda untuk terus melaju. Target realistis saat ini adalah mengamankan tiket ke babak keempat. Skenarionya jelas, Indonesia harus menang atas Cina sambil berharap Bahrain tumbang di tangan Arab Saudi. Jika ini terjadi, timnas otomatis melaju ke babak berikutnya. Di babak keempat, tantangan makin berat karena harus berhadapan dengan tim-tim kuat dari grup A dan B. Tapi dengan kekompakan yang terus terbangun, timnas semakin tangguh. Saat punya tim yang solid,
Kita tak perlu takut siapapun lawannya. Garuda siap terbang lebih tinggi. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah Kemenangan ini jelas jadi trending topik di mana-mana. Bukti kalau mental Garuda nggak bisa diremehkan. Tapi, Coach Patrick, jangan cepat puas, PR masih banyak sebelum duel melawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Salah satu yang harus segera diperbaiki adalah efektivitas serangan. Dalam pertandingan tadi, ada 2 peluang emas yang seharusnya bisa dikonversi jadi gol. Sebagai mantan striker top dunia, Coach Patrick pasti tahu cara memperbaikinya dengan cepat. Semoga semua bisa dieksekusi dengan sempurna. Amin. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar.